Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Zainul Abidin dengan NIM 240311103. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video terkait ujian komprehensif mata kuliah komunikasi terapeutik. Di sini saya mendapatkan kasus 9, yaitu ibu dengan keadaan hamil 7 bulan dirawat karena hiperemesis gravidarum. Nyonya W mengatakan jarang makan makanan yang bergizi, sangat suka kerupuk dan ciki. Nyonya W mengatakan kehamilannya baik-baik saja, tidak ada masalah, tetapi setelah di USG dinyatakan bahwa berat badan janinnya itu di bawah nilai normal. Nyonya W mengatakan juga keluarganya menganjurkan untuk meminum ramuan rumput akar Fatimah. Mengetahui hal tersebut, perawat menegur pasien dan keluarga. Kira-kira dalam kasus 9 tersebut, bagaimana teknik komunikasi antara perawat dan pasien? Di sini saya akan membuatkan videonya. Terkait dengan hal-hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa hambatan apa saja, hambatan dalam komunikasi terapeutik apa yang terjadi pada kasus 9, dan terkait dengan hambatan komunikasi apa saja yang terjadi pada kasus, respon tindakan, dan berikan apa alasannya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh perawat dengan kondisi dalam kasus 9. Hambatan yang terjadi dalam komunikasi terapeutik pada kasus 9 ada beberapa poin. Bisa kita simpulkan, yang pertama penolakan, yaitu Nyonya W mengatakan bahwa kehamilannya itu terasa baik-baik saja. Padahal setelah di USG, dalam hasil USG menunjukkan bahwa BB janin di bawah nilai normal. Kemudian pasien belum menyadari adanya masalah kesehatan pada dirinya dan janin. Kemudian yang kedua, yaitu kurang pengetahuan. Nyonya W jarang mengonsumsi makanan bergizi dan lebih memilih kerupuk dan ciki. Kemudian pasien dan keluarga percaya pada anjuran minum rumput akar Fatimah tanpa mengetahui resiko bagi ibu hamil. Kemudian yang ketiga, pengaruh keluarga dan budaya. Keputusan pasien mempengaruhi oleh keluarga yang menyarankan untuk meminum rumput Fatimah atau ramuan-ramuan tradisional. Kemudian nilai budaya atau kepercayaan lebih dominan dibandingkan informasi medis. Kemudian yang keempat, persepsi yang keliru. Pasien menganggap dirinya itu tidak ada keluhan, berarti kehamilan itu terasa aman, dan tidak memahami bahwa gangguan nutrisi yang dialami dan hiperemesis gravidarum dapat berdampak pada janin. Respon tindakan dan alasan, perawat mengatur pasien dan keluarga. Perawat menegur pasien dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa respon awal, namun bila dilakukan dengan cara menghakimi, dapat menimbulkan resistensi. Respon yang tepat seharusnya itu menggunakan komunikasi terapeutik yang empatik, edukatif, dan persuasif, dan menghindari sikap menyalahkan, melibatkan keluarga sebagai support system. Kenapa? Karena komunikasi terapeutik itu bertujuan untuk membangun kepercayaan agar pasien mau menerima informasi, mengubah perilaku, dan bekerja sama dalam perawatan. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan oleh perawat dengan kondisi pada kasus 9?
Yang pertama membangun hubungan saling percaya, bersikap empati terhadap keluhan hiperemesis gravidarum, menghargai pendapat pasien dan keluarga, kemudian mengkaji pola makan, tingkatkan pengetahuan tentang gizi kehamilan, keyakinan pasien terhadap pengobatan tradisional. Kemudian melakukan edukasi, menjelaskan dampak kekurangan nutrisi terhadap janin, menjelaskan resiko konsumsi rumput akar Fatimah dan dalam pada kehamilan, memberikan contoh makanan bergizi yang mudah diterima oleh ibu dengan gangguan hiperemesis gravidarum. Kemudian melibatkan keluarga, memberikan edukasi pada keluarga agar mendukung pola makan sehat, menjadikan keluarga sebagai mitra keperawatan. Kemudian kolaborasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mengatur atau menjadwalkan pola makan pada ibu hamil dengan gangguan hiperemesis gravidarum. Berikut tayangan video terkait komunikasi terapeutik pada ibu hamil dengan gangguan hiperemesis gravidarum dengan kurangnya terpaparnya informasi dan beberapa masalah yang ada di dalam kasus 9. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak, Bu. Ya. Di sini saya perawat Dava. Saya berjaga dari pagi pukul 7 hingga pukul 2 siang. Sebelumnya Ibu, Mbak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir agar saya cocokkan dengan bilang identitas Mbak. Ya. Baik Mbak Nana ya. Di sini gimana perasaan pagi hari ini? Masih mas tapi biasa aja. Juga langsung. Baik ya Mbak, saya di sini bisa memahami pasti perasaan Mbak juga tidak nyaman. Tujuan saya ke sini juga ingin berbincang sebentar tentang kondisi Mbak dan kehamilan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Di sini saya membutuhkan waktu kira-kira sekitar 15 menit. Baik Mbak, tadi Mbak mengatakan jarang makan ya dan lebih sering makan kerupuk dan ciki. Bisa diceritakan kenapa Mbak memilih makanan tersebut? Soalnya makanan baik. Jadi Mbak memilih yang lebih ringan ya. Saya mengerti, namun dari hasil USG diketahui berat badan janin Mbak itu sedikit di bawah nilai normalnya. Salah satu penyebabnya di situ bisa karena asupan gizi yang kurang. Oh iya, saya kira tidak ada apa-apa. Soalnya saya baik-baik saja. Perasaan Mbak memang penting, tetapi pertumbuhan janin juga perlu kita perhatikan. Tentang ramuan rumput akar Fatimah yang dianjurkan oleh keluarga, perlu saya sampaikan bahwa ramuan tersebut itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena bisa memicu kontraksi dan berisiko bagi janin. Jadi akar Fatimah itu tidak boleh ya Mas ya? Betul Bu, akar Fatimah sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat menyebabkan komplikasi serius pada kehamilan dan persalinan, termasuk keguguran perdarahan hebat dan robeknya rahim. Lebih aman bila Mbak mengonsumsi makanan yang bergizi dalam porsi sedikit ataupun kecil tetapi sering untuk dikonsumsi. Kami juga bisa membantu memilih menu yang tidak memperparah mual Mbak. Baik Mbak, Bu, nanti saya kembali lagi. Saya akan kembali ke ruangan sebentar, sekitar 15 menit. Nanti 15 menit ke depan saya akan datang ke sini lagi untuk memberikan edukasi kepada Mbak dan Ibu mengenai kondisi kehamilan Mbak dan perkembangan janin Mbak. Permisi ya Bu, Mbak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak, Bu, Ya. masih kenal dengan saya ya? Iya, Mas tadi itu ya sini. Ya, baik Mbak, Bu, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai kondisi Mbak tentang mengenai hiperemesis gravidarum. Jadi Mbak, Bu, apa sih hiperemesis gravidarum itu? Hiperemesis gravidarum atau biasa kita sebut dengan HEG adalah kondisi mual muntah yang berlebihan pada kehamilan dan dapat meningkatkan kebutuhan perawatan di rumah sakit akibat dehidrasi yang diderita.
Mual muntah pada kehamilan adalah keluhan yang umum ditemui pada wanita hamil di trimester awal kehamilan. Umumnya mulai terjadi pada usia kehamilan sekitar 6 sampai 8 minggu dan bisa bertahan hingga usia kehamilan 16 sampai 20 minggu. Kemudian etiologi pada hiperemesis gravidium meliputi ada beberapa faktor. Yang pertama, predisposisi yang sering terjadi pada primipara malahidatidiosa, kehamilan ganda, faktor organik yaitu alergi, perubahan metabolik akibat hamil, dan restensi ibu menurun. Yang kedua, faktor psikologis yaitu rumah tangga retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada hiperemesis gravidarum. Yang pertama, hiperemesis gravidarum grade 1 meliputi muntah terus-menerus dan mempengaruhi keadaan umum penderita. Kemudian ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, nyeri epigastrium, nadi meningkat sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistolik menurun, tubur kulit berkurang, dan lidah mengering dan mata cekung. Kemudian hiperemesis gravidarum grade 2 meliputi penderita lebih lemah dan apatis, tubur kulit buruk, lidah mengering dan mata cekung, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, mata sedikit ikterus, berat badan turun, tekanan darah turun, kemudian oliguria, konstipasi, serta aseton dapat terpicu dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Hiperemesis gravidarum grade 3 meliputi keadaan umum lebih parah, kesadaran somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, muntah berhenti, komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Kemudian komplikasi pada hiperemesis gravidarum yang pertama ada ikterik yaitu penyakit kuning, nadi meningkat, dehidrasi, kelaparan, gangguan psikologis yang berhubungan dalam proses kehamilan. Selanjutnya gangguan pada kondisi hiperemesis gravidarum meliputi ikterik atau penyakit kuning, kemudian nadi meningkat, dehidrasi, dan kelaparan, gangguan psikologis yang berhubungan dalam proses kehamilan. Sedangkan komplikasi untuk janin biasanya itu menyebabkan yang pertama terjadinya keguguran, kemudian bayi lahir dalam keadaan prematur, berat badan bayi juga rendah, serta akan mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan. Pengobatan yang bisa dilakukan pada pasien hiperemesis gravidarum yang pertama memiliki terapi farmakologis yaitu obat-obatan yang dapat diberikan di antara itu suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang diberikan seperti vitamin B1 dan B6. Kemudian ada cairan parenteral, cairan intravena perlu diberikan ketika kebutuhan intake cairan secara oral tidak mencukupi kebutuhan tubuh karena muntah dan berlebihan. Kemudian ada terapi nutrisi, pemberian makanan dalam porsi kecil dan sering diharapkan dapat mencukupi kebutuhannya. Di sini juga ada beberapa jenis makanan, Bu, Mbak, yang bisa Mbak konsumsi. Yang pertama ada makanan tinggi karbohidrat dan makanan rendah protein dan lemak. Apa aja sih makanan tinggi karbohidrat? Yaitu meliputi sumber utama energi seperti nasi, roti, pasta, kentang, ubi jalar, dan jagung, serta biji-bijian seperti oat dan quinoa. Buah-buahan seperti pisang atau apel, kacang-kacangan, dan produk olahan seperti sereal, kue, dan minuman manis. Kemudian untuk makanan yang rendah protein dan lemak, di situ juga pada fokus pada buah-buahan segar seperti apel, stroberi, semangka, dan sebagainya. Dan juga ada sayuran berupa bayam, brokoli, wortel, timun, labu, dan lain sebagainya. Dan juga ada ikan berdaging putih seperti ikan nila atau ikan kerapu.
dan juga dada ayam tanpa kulit, putih telur, udang, serta karbohidrat kompleks seperti kentang dan ubi jalar. Baik Mbak, Bu, itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Mas. Belum ada ya. Jadi hari ini kita sepakat ya Mbak, Bu, untuk mulai mencoba makanan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang bergizi dan tidak mengonsumsi ramuan tersebut. Tadi yang disarankan oleh keluarga berupa akad Fatimah. Iya Mas, saya mau mencoba dulu bagi saya. Bagus sekali ya Mbak, Bu, atas kerjasamanya dengan saya. Jika Mbak merasa mual bertambah atau ada yang ingin ditanyakan ataupun dari pihak keluarga, bisa menghubungi saya di ruangan perawat. Iya, terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak, Bu, atas waktunya. Bagaimana perasaan Mbaknya? Karena bisa dapat tahu makanan yang sehat. Makasih ya, Mas, jadi lebih tahu bahaya akad Fatimah untuk menantu saya. Ya Bu, Mbak, terima kasih juga. Saya langsung kembali ke ruangan ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.